Kembali lagi dengan Teacher Nina. Apa kabarnya Anandaku sekalian? Teacher harap Ananda semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan kembali belajar dari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, dan pembelajaran yang kedua. Sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah mencari informasi, siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah diberikan masalah, siswa mampu menganalisis masalah yang terkait dengan sila ketiga Pancasila dengan rinci. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar dengan rinci. Dan yang keempat, siswa mampu menggambar bertema nelayan dengan kreatif. Tahukah kamu di balik pekerjaan nelayan? Nelayan tradisional menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Untuk itu, ayo kita cari tahu. Salah satu pekerjaan yang ada di sekitar kita adalah nelayan. Nelayan adalah orang yang hidup di mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia, para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari seorang nelayan. Salah satunya adalah gotong royong. Nah, sekarang simaklah cerita dari sikap gotong royong di kampung nelayan. Sikap gotong royong di kampung nelayan. Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai. Ia dan warga desa yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Biasanya, Pak Eko dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu. Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Hasil ikan di hari itu dibagikan sama rata kepada 7 orang, termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata. Pada saat tidak pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Setelah mendengarkan cerita sikap gotong royong di kampung nelayan, dapat kita ketahui bahwa warga yang ada di kampung nelayan sudah mengaplikasikan atau mengamalkan sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang apakah Ananda tahu bunyi dari sila ketiga Pancasila? Yaitu Persatuan Indonesia. Maksud dari bunyi ketiga sila Pancasila tersebut adalah mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya, sehingga dapat disatukan melalui sila ketiga ini yang berbeda-beda tetapi tetap satu atau yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sila ketiga Pancasila ini mempunyai makna yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta damai dan persatuan, dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Setelah Ananda mengetahui makna dari bunyi sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, sekarang perhatikanlah gambar berikut. Gambar tersebut adalah simbol atau lambang dari sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang apakah Ananda tahu arti dari lambang sila ketiga tersebut? Dan apakah Ananda tahu bagaimana hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila? Nah, sekarang simak dan perhatikanlah penjelasan teacher berikut ini. Hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin. Pohon yang memiliki ranting yang bercabang banyak dan akar tunggal yang menjulur panjang melambangkan bahwa masyarakat Indonesia adalah
bangsa yang menjunjung persatuan dan kesatuan walaupun memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah: sila ketiga berhubungan dengan sikap masyarakat Indonesia dalam menyikapi keberagaman yang ada guna mewujudkan kesatuan dan persatuan untuk membangun negeri. Berikut ini adalah beberapa contoh nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kedua, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan sikap nasionalisme. Yang keempat, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang kelima, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Yang keenam, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketujuh, mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, dan ras. Yang kedelapan, mengembangkan rasa cinta tanah air. Yang kesembilan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang kesepuluh, toleransi terhadap pelaksanaan adat yang dilakukan masyarakat dari suku lain. Jadi, dapat Ananda ketahui, sila ketiga Pancasila mempunyai makna negara kesatuan Republik Indonesia, cinta damai dan persatuan, dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, dari cerita Pak Eko dan teman-temannya, apakah sudah menunjukkan sila ketiga Pancasila? Ya, sudah. Sikap Pak Eko dan warga Kampung Melayu sudah mengaplikasikan sila ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia dengan saling bergotong royong. Sekarang, pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah mengetahui atau mempelajari cara atau teknik yang perlu diperhatikan untuk menggambar, terkhususnya adalah menggambar 3 dimensi. Nah, sekarang saatnya kamu berlatih kembali menggambar. Tetapi sebelum itu, kamu harus tahu bahwa ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat menggambar. Salah satunya adalah menggambar dengan teknik 3 dimensi. Karya 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang, tinggi, lebar, dan volume. Gambar 3 dimensi dapat dilihat dari segala sudut pandang. Untuk membuat karya 3 dimensi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik mengarsir. Teknik mengarsir digunakan untuk memberi efek bayangan, sehingga gambar seolah nyata dan hidup. Untuk membuat gambar 3 dimensi, kamu perlu menentukan arah cahaya sehingga kamu tahu bagian mana yang perlu diarsir tebal dan mana yang diarsir tipis. Sekian penjelasan materi dari teacher. Sekarang yang menjadi tugas Ananda adalah kerjakan dari buku tema 4 halaman 105 sampai 106. Lalu tugas yang kedua, buka buku MRT halaman 96 sampai 98, kerjakan bagian A. Nah, untuk semua tugas kerjakan di kertas double folio dan biasakan untuk membuat hari, tanggal, dan judul dari tugasnya. Selesai sudah materi pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap Ananda semua selalu semangat untuk belajar dari rumah dan tetap menjaga kesehatan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya, kids. Bye-bye. Namo Buddhaya.